Pemirsa, protokol isolasi mandiri di rumah marak sejak jumlah pasien COVID-19 tanpa gejala meningkat. Sementara kapasitas rumah sakit tidak cukup untuk menampung seluruh kasus positif COVID-19. Masyarakat pun dianjurkan untuk melakukan isolasi secara mandiri di rumah dengan sejumlah aturan ketat. Selama ini pasien positif COVID-19 yang tidak memiliki gejala atau dikenal dengan istilah orang tanpa gejala atau OTG diputuskan untuk melakukan isolasi secara mandiri di rumah. Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep isolasi mandiri. Maka isolasi mandiri di rumah tidak akan efektif karena jarak antar orang yang di dalam satu rumah itu terlalu dekat. Belum lagi protokol kesehatannya biasanya tidak dijalankan di dalam rumah. Pelaksanaan isolasi mandiri terhadap pasien positif COVID-19 menuai sorotan setelah marak ditemukan kasus klaster keluarga. Diduga pasien positif COVID-19 yang tengah melakukan perawatan mandiri di rumah tidak melaksanakan isolasi mandiri dengan baik. Bahkan tak jarang pasien isolasi mandiri masih berkeliaran di luar rumah. Jumlahnya ini besar sekali. Ya, ada yang mengatakan sampai 80% OTG yang wajib isolasi mandiri. Artinya kalau ini tidak tertib, tidak patuh di rumah, itu akan menjadi agen penular yang berbahaya di masyarakat. Angka positif COVID-19 yang terus meningkat ditengarai akibat adanya perubahan perilaku masyarakat yang semakin abai pada protokol kesehatan. Sehingga penambahan fasilitas karantina mandiri hingga melakukan PSBB jilid 2 dinilai tidak akan banyak berpengaruh. Hal ini juga akibat informasi yang diterima maupun dipahami masyarakat masih belum menyeluruh, khususnya terkait protokol kesehatan COVID-19. Kata kuncinya ada di protokol kesehatan. Cuman saya perlu luruskan ya, selama ini protokol kesehatan hanya dipahami pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan. Bukan itu ya. Yang disebut protokol itu adalah meliputi satu, edukasi. Jadi yang disebut protokol itu edukasi dulu. Orang harus ngeh, harus paham. Yang kedua itu meliputi yang namanya yang sakit tadi diisolasi. Itu juga protokol. Ya, itu protokol, oke. Kemudian yang ketiga adalah baru 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, kemudian yang keempat, itulah yang disebut tadi, menjaga imunitas. Jadi itu termasuk bagian dari protokol. Saat ini banyak pasien positif COVID-19 yang masuk kategori OTG memilih untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Selain terbatasnya fasilitas rawat bagi OTG di rumah sakit, mereka juga tidak mampu melakukan isolasi mandiri di hotel. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat memberi perhatian lebih bagi pasien positif COVID-19 yang melakukan karantina di rumah. Jangan sampai pilihan mereka melakukan isolasi mandiri di rumah justru menciptakan klaster baru keluarga.